Jadi pada hakikatnya Allah menciptakan kita ini, ada yang punya anak, ada yang tidak punya anak. Ada yang anaknya semua perempuan, ada yang anaknya laki semuanya. Itu udah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita diperintahkan ketika mau menikah untuk mencari perempuan yang subur, karena tujuannya tadi kita ingin punya anak. Dan kesempurnaan seorang lelaki pun ketika ada yang memanggil dia bapak gitu kan. Seorang perempuan pun keutamaannya akan menjadi maksimal ketika dia menjadi seorang ibu. Tapi ada yang diuji, dan ujian ini kita harus hadapi. Kalau antum mengatakan, Ustaz, anak nikah 10 tahun 20 tahun gak punya anak. Ada nabi-nabi yang sampai putih rambutnya gak punya anak. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria sampai tua, sampai ubanan, sampai tua renta gak punya anak. Tapi terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang boleh kita minta. Kita mohon terus sama Allah Subhanahu wa taala, walam akun bidu'aika rabbi syaqi. Enggak pernah aku kecewa dengan memohon kepada Allah. Enggak pernah ya Allah. Yang penting minta lagi. Terus gimana sekarang mengetahui ini perempuan? Itu kan masalah takdir ya. Udah Allah tentukan, tapi kita tetap perlu memohon kepada Allah karena kita tidak tahu dengan takdir kita. Ada usaha di dunia nih, berobat macam-macam. Kemudian bagaimana mengetahui perempuan itu subur? Salah satunya ada dokter di sini. Dok, ini ada dokter di sini, Dok. Gimana, Dok? Cara tahu perempuan subur itu, Dok? Iya, secara kedokteran ketahuan kan? Mungkin dari rambutnya. Dari mana, Dok? Dari keturunan gitu kan. Kalau embahnya, fadal, Dok. Ya, paling nggak kita lihat dari keturunannya. Jadi kemungkinan genetiknya bahwa dia adalah keluarga yang memang produktif lah, misalnya gitu. Itu aja, nggak ada cara lain mungkin, Dok? Jari-jarinya, kakinya nggak ada. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini mungkin ada. Yang jelas yang kita tahu, yang dokter sampaikan ya, kalau bapaknya dari keluarga ibu. Tapi karena anak lihat keluarga-keluarga yang subhanallah, anak bapaknya 9, tapi perempuannya ada 1 yang nggak punya anak, Dok. Padahal keluarganya punya anak semua. Gimana itu, Dok? Ya, kita nggak bisa menjadikan itu suatu jaminan yang pasti, ya kan. Tapi setidaknya prosentasinya akan lebih tinggi kalau dia mengambil dari keluarga yang memang banyak anaknya. Subhanallah. Jadi usaha lah, ya, usaha kita ini. Kita ngelihat nih anaknya, masya Allah, mamanya, orang tuanya, anaknya 10, kakeknya anaknya 13, kakeknya lagi anaknya berapa, insya Allah nih subur. Tapi terkadang nggak punya anak. Kita lihat Nabi Ibrahim anaknya cuma 1, tapi cucunya anaknya banyak. Siapa? Nabi Yakub alaihissalam anaknya 12 tuh. Iya. Jadi mungkin kita cuma usaha gitu loh, tapi ada nanti takdir yang nggak tahu lagi. Kadang-kadang seorang sudah berusaha melihat nih kayaknya nih subur, tapi ternyata nggak punya anak. Dia berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu salah satu cara dengan melihat, tanya kepada keluarganya, koreksi. Kalau mungkin di keluarganya ada yang anaknya kembar, biasanya itu kembar juga ada, Dok. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau ada keluarganya nggak punya anak, kadang-kala ada nanti yang nggak punya anak juga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu, ibu-ibu. Iya, udah ada jawaban dari dokter, mah anak tenang ya. Alhamdulillah.